Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Perlambatan ekonomi mulai menggerogoti sektor real hingga memicu pelarian dana asing dari pasar saham domestik. Kondisi tersebut diprediksi akan berdampak pada penerimaan negara dari pajak tahun ini. Kinerja sektor real mulai terkena dampak perlambatan ekonomi global maupun domestik. Menurut Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdhani, penurunan kinerja terjadi di hampir semua sektor real. Antara lain sektor makanan dan minuman yang turun 10%, sektor otomotif yang turun 20%, serta sektor jasa hotel yang turun hingga 40%. Menurut Sukamdhani, penurunan kinerja sektor real lebih memprihatinkan karena di sisi lain penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan juga rendah, sehingga sulit diharapkan untuk mendukung ekspor. Gambarannya memang kondisi 2015 ini boleh dibilang lebih jelek dari tahun 2014 ya, kuartal pertama. Nah, ini yang menjadi catatan kita bahwa kalau tidak segera pemerintah melakukan hal-hal yang sangat cepat mengambil keputusan, misalnya contohnya adalah yang sekarang ini bisa diharapkan memang hanya dari belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini kalau sampai nanti ini terlambat, jadi mengulang lagi, karena per hari April ini belanja pemerintah itu mencapai catatan sementara tadi saya tanya Pak Suhasil ada 18%. Jadi ini yang kita harapkan, ini kan udah bulan keempat, berarti masih jauh nih, karena harusnya di bulan Juni paling nggak 50% kan gitu kan logikanya kan, ini baru 18%. Jadi kita mengharapkan pemerintah bisa segera mengeksekusi belanjanya, anggaran belanjanya itu harus segera bisa dikeluarkan segera. Efek pelemahan fundamental ekonomi juga disoroti pelaku pasar modal karena berdampak pada kinerja emiten. Akibatnya, indeks harga saham gabungan anjlok lebih dari 4% pada awal pekan ini akibat aksi jual investor asing. Namun Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menilai penurunan itu lebih karena ekspektasi pasar yang terlalu tinggi terhadap kinerja emiten. Sedangkan persepsi pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia menurut Bambang tetap tinggi. Ya, itu kan namanya juga persepsi. Orang, kebanyakan investor sudah punya high expectation, banyak emiten yang harusnya labanya lebih tinggi. Ternyata di kuartal 1 banyak yang labanya di bawah perkiraan, sehingga ya mereka mungkin tidak cocok dengan ekspektasi tersebut gitu. Saat ini, para pelaku usaha maupun investor pasar keuangan masih menunggu konsolidasi dan implementasi kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Mereka berharap konsolidasi dan realisasi kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.